Puji Tuhan, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung kembali dalam program Bekal Hari. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di program ini, di ruang ini. Untuk Anda yang pertama kali menikmati program Bekal Hari ini, saya sangat bersuka cita bisa bertemu dengan Anda semua, bisa menjumpai Anda semua di program ini. Program ini adalah program Saat Teduh setiap hari yang berisi firman Tuhan yang saya percaya bisa memperlengkapi saudara semua untuk menghadapi kehidupan, karir, bisnis, keuangan, pelayanan, dan keluarga Anda semua. Puji Tuhan kalau Anda bisa mengikuti program Bekal Hari ini. Saya berharap sekali semua rekan-rekan diberkati dan bisa mengenal Tuhan lebih baik, lebih dalam lagi. Oke, tema hari ini adalah diperhitungkan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan setiap pagi. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan setiap pagi. Semuanya karena kasih, setia, dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan menikmati Engkau Tuhan dalam apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami rindu setiap pagi kami bisa dipuaskan, dikenyangkan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Yes Tuhan, supaya setiap harinya, setiap waktu-waktu kami berjuang di dalam kehidupan kami Tuhan, kami bisa terus bersorak-sorai dan bersuka cita Tuhan, karena setiap pagi kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Mari Tuhan hari ini puaskan kami Tuhan dengan firman-Mu. Biar kami boleh menikmati Engkau Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita yang daripada Engkau Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami berharap Tuhan Engkau memberikannya Tuhan untuk kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami di sepanjang waktu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya ada berkat melimpah, ada hikmat melimpah Tuhan, ada kasih melimpah, ada sukacita melimpah, ada damai sejahtera yang melimpah yang Kau berikan kepada kami semua untuk kami bisa melalui hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, selamat datang semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Oke, temanya adalah diperhitungkan. Saya ambil kisahnya dari Keluaran 1 ayat 15 sampai seterusnya. Saya bacakan dulu buat rekan semua. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ya, dari firman Tuhan ini kita belajar dua hal ya. Yang pertama adalah ada dua suara yang bertentangan yang sedang mencoba mempengaruhi kita. Ya, seperti yang terjadi pada Sifra dan Pua yang diminta untuk melakukan hal yang jahat oleh Raja Fir'aun. Dunia juga selalu meminta kita untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga terus berbicara kepada kita di dalam hati kita untuk melakukan apa yang benar. Suara yang pertama yang dari dunia selalu menawarkan kenyamanan, kenikmatan diri di awal, tetapi akhir diburu. Nyaman ketika kita membalaskan sakit hati kita, tapi pada akhirnya akan ada dua pihak yang sakit hati dan ada kebencian yang semakin besar. Nyaman ketika kita memuaskan hawa nafsu kita, tetapi pada akhirnya sengsara karena kita akan terikat oleh nafsu itu dan sulit untuk keluar dari dalamnya. Kita bisa melihat bagaimana orang terikat obat-obatan dan pada akhirnya menderita baik secara fisik, psikis maupun finansial karena pada awalnya mengikuti hawa nafsu.
Itu suara yang pertama. Tapi suara yang kedua dari sorga selalu meminta kita untuk melepaskan kenyamanan semu untuk mendapatkan kebahagiaan kekal. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketika kita mengasihi orang yang menyakiti kita, awalnya mungkin buat kita sakit. Tetapi akhirnya kita akan merasakan dampaknya. Hati kita akan lebih damai dan kita akan lebih menikmati kehidupan. Ketika kita melepaskan hawa nafsu kita, mungkin ya awalnya kita nggak enak. Tapi akhirnya hidup kita akan semakin merdeka dan kita bisa fokus pada hal-hal yang besar yang kita mau tuju di depan kita. Kita tidak mau tunduk pada suara yang ingin menjerumuskan kita dalam kebencian, kepahitan, keterpurukan, kehancuran. Kita mau tunduk pada suara yang mengasihi kita, yang menghidupkan kita dan yang memberikan kemuliaan. Firman Tuhan katakan tadi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang dipikirkan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, keinginan dalam bahasa Yunaninya adalah pronema. Keinginan dalam bahasa Yunaninya adalah pronema, artinya yang dipikirkan. Jadi roh memikirkan hidup untuk kita. Roh memikirkan damai sejahtera untuk kita. Jadi kalau kita mendengar firman-Nya untuk kita, itu karena roh Allah ingin kita bisa menikmati hidup. Dan kita bisa menikmati damai sejahtera di dalam hati kita. Roh Allah semata-mata hanya memikirkan supaya kita bisa menikmati kehidupan yang lebih luar biasa di dalam Tuhan. Kehidupan yang lebih hidup dan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita. Yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah mengikut Tuhan itu penuh resiko. Kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk mengusik kenyamanan kita. Kisah Alkitab penuh dengan orang-orang yang melepaskan kenyamanan, mengambil risiko untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar yang daripada Tuhan. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, mengambil risiko tanpa tahu mau kemana. Musa meninggalkan kenyamanannya di istana Mesir, mengambil risiko untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Ibrani 11, 24-25 katakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa mengambil resiko untuk melepaskan kehidupan yang nyaman di istana Fir'aun dan disebut putri Fir'aun. Tapi lebih memilih untuk berada di dalam jalur visi dan tujuan Allah dalam hidupnya. Nehemia melepaskan kenyamanannya sebagai juru minuman raja untuk membangun reruntuhan Israel. Yesus melepaskan kenyamanannya di sorga untuk menyelamatkan kita manusia dari hukuman kekal. Saudara, hidup kekristenan memang bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk kesempurnaan. Tetapi untuk melihat kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan. Abraham menjadi suatu bangsa yang besar. Dia melepaskan kenyamanannya dan menjadi suatu bangsa yang besar. Musa melepaskan kenyamanannya, tapi dia bisa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nehemia melepaskan kenyamanannya dari juru minuman raja dan berhasil membangun tembok Yerusalem. Yesus melepaskan kenyamanannya dan berhasil mengalahkan dosa dan menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Ada tujuan yang lebih besar buat hidup kita dari hanya sekedar kenyamanan. Ada tujuan yang lebih mulia yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, lebih daripada hanya sekedar kenyamanan. Tetapi untuk memasukinya kita harus mengambil resiko. Banyak resiko yang harus kita tanggung. Mungkin resiko tenaga, pikiran, keuangan, dan semua mungkin yang kita bisa dapatkan dari dunia ini kita bisa lepaskan karena kita ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada Tuhan. Seperti Sifra dan Pua yang mengambil resiko dengan menolak untuk membunuh anak laki-laki Israel karena rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Seperti itu juga kita, mari kita mengambil resiko untuk hidup mengikut Tuhan. Nggak nyaman, tapi it's worth it ya. Berguna, bermanfaat buat kita, begitu ya. Kita lepaskan sesuatu yang bukan berasal daripada sorga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyatnya daripada sorga. Apa yang Sifra dan Pua lakukan diperhitungkan Tuhan.
Sifra dan Pua akhirnya melihat bangsanya semakin banyak dan berlipat ganda. Itu upah pertama yang Tuhan berikan kepada mereka. Saya coba bacakan sekali lagi firman Tuhannya. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Tapi yang pertama dikatakan adalah bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Kebaikan Tuhan kepada Sifra dan Pua adalah melihat banyaknya bangsa itu dan berlipat ganda. Baru yang kedua, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Yang kedua, baru Tuhan memperhitungkan juga berkat untuk pribadi mereka sendiri. Mereka dibuat Tuhan berumah tangga. Percayalah rekan-rekan semua, ketika kita mengambil resiko untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan memperhitungkan semua ketaatan kita. Kita akan melihat buah ketaatan kita. Yang pertama, mempengaruhi banyak orang. Dan yang kedua, untuk pribadi diri kita sendiri. Hidup kita akan sama seperti Sifra dan Pua. Cantik dan megah penuh kemuliaan. Sifra artinya cantik, Pua artinya splendor, megah, penuh kemuliaan. Saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka hidup kita akan indah dan megah penuh kemuliaan seperti arti dari kata Sifra dan Pua. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini. Ketaatan kita diperhitungkan Tuhan. Ketika kita taat dimanapun kita berada, ketika kita tunduk pada suara yang dari sorga, maka kita akan melihat dampaknya terhadap kehidupan banyak orang, terhadap kehidupan bangsa kita, terhadap kehidupan orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga untuk supaya kita bisa menikmati hasil ketaatan kita untuk diri kita sendiri. Hidup kita akan indah dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan rekan-rekan semua, kita percaya bahwa ketika hari ini kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita tunduk pada suara yang dari surga, maka kita akan melihat buahnya, baik untuk orang-orang sekitar kita, buat bangsa kita, juga untuk diri kita sendiri. Tuhan ingin hidup kita bukan penuh dengan kehancuran, tetapi penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Puji Tuhan, mari saya ingin berdoa buat saudara semua. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar, yang ajaib Tuhan buat kami semua. Kami semua sedang dibawa untuk belajar Tuhan, menikmati suara Tuhan, belajar untuk menaati suara Tuhan, belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas kami, anugerah Tuhan dicurahkan atas kami, supaya kami mampu untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa suara yang dari sorga hanya semata-mata memikirkan kehidupan dan damai sejahtera buat kami Tuhan. Dunia ini, suara dunia ini membawa kami kepada kehancuran, tapi apa yang dipikirkan sorga, apa yang dipikirkan roh Allah, itu adalah kehidupan dan damai sejahtera buat kami. Kami percaya setiap kami hari ini akan menerima kehidupan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Semua yang mendengarkan program ini akan menikmati kehidupan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa berkati mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami menumpangkan tangan atas orang sakit, dan mereka semua pasti sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Siapapun yang kami doakan pasti sembuh, karena firman Tuhan katakan ketika kami menumpangkan tangan seorang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Kami juga berdoa buat orang-orang, buat rekan-rekan kami yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Berdoa berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat mereka, anugerah Tuhan dicurahkan atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit buat mereka, dan mereka bisa memiliki uang untuk melunasi hutang mereka, dan untuk membantu banyak orang, untuk memberikan kehidupan buat orang-orang sekitar mereka. Kami bersyukur Tuhan, berkati juga karir dan bisnis rekan-rekan semua, supaya berkat Tuhan juga dilimpahkan untuk mereka boleh berhasil dalam apa yang mereka kerjakan Tuhan. Berdoa juga untuk pemulihan keluarga. Kami berdoa supaya setiap keluarga boleh dipulihkan, semua sakit hati boleh hilang Tuhan, mereka boleh memaafkan, mereka boleh saling mengasihi Tuhan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, buat rekan-rekan yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu apakah Tuhan mengasihi Anda atau tidak, saya mau katakan pada Anda bahwa Tuhan selalu mengasihi Anda.
Tuhan selalu mencintai Anda, tangannya selalu terbuka untuk Anda boleh diterima olehnya. Kalau Anda ingin diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Yesus, oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari ikuti doa saya. Tuhan, terima kasih. Saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa, tapi saya ingin diterima oleh-Mu Tuhan Yesus. Karena itu saya minta ampun untuk dosa dan kesalahan saya. Ampunilah saya Tuhan, masuklah ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Biarlah Engkau boleh menerima saya, dan suatu saat nanti saya akan masuk ke dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih rekan-rekan semua, puji Tuhan. Buat rekan-rekan yang sudah mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan. Bacalah Alkitab Anda, download di Play Store dan App Store. Kalau Anda belum punya, Anda harus berhubungan baik dengan Tuhan, karena hanya itu yang memberi kekuatan kepada Anda setiap harinya. Mari saudara, saya ingin berkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Amin, puji Tuhan. Bila Anda merasa diberkati, boleh isi di kolom ayat, statement, rema, atau ada mungkin quote yang Anda ingin sampaikan, atau ada beban doa silakan disampaikan, atau Anda ingin bagi berkat juga boleh disampaikan di IG chat kami. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, dan memberikan kemenangan setiap harinya dalam program Bekal Hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. God bless.